Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bersedekah, tapi cuma Rp1.000 ataukah Rp2.000? Percuma. Itu sungguh terlalu. Ini mungkin yang banyak katakan bahwa bersedekah Rp1.000, Rp2.000 itu percuma. Jumlahnya sedikit sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sedekah itu orang tidak berbicara jumlah. Tapi orang itu berbicara bagaimana hati ini ikhlas melepaskan Rp1.000, Rp2.000 atau Rp5.000. Itu yang perlu kita tanyakan. Bukan persoalan Rp1.000 atau Rp2.000 itu percuma. Yang percuma itu kalau jumlahnya besar sementara hatimu tidak rela. Hatimu tidak ikhlas untuk melepas 50.000, 100.000 dalam satu sedekah. Ini kan yang banyak mengatakan, kalau mau bersedekah cuma Rp1.000 itu percuma, sia-sia. Pahalanya juga tidak seberapa. Yang tahu pahalanya siapa? Yang mau kasih pahala siapa? Yang berhak memberikan pahala kepada orang yang bersedekah itu Allah. Bukan manusia yang menentukan bahwa besar atau kecil pahalanya. Lagi-lagi kita katakan bahwa besarnya pahala itu tergantung daripada ikhlasnya, relanya hati kita melepaskan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 sampai seterusnya. Bukankah begitu, Rika? Iya. Jadi begitu saudara yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara tentang sedekah, kita jangan berbicara soal jumlah. Tapi kita berbicara tentang bagaimana hati ini rela. Bagaimana hati ini ikhlas melepaskan jumlah yang kita sedekahkan itu. Lagi-lagi kita kembali bahwa kalau kita ingin bersedekah, kita tidak berbicara tentang jumlah yang akan kita berikan. Tapi kita berbicara bagaimana hati kita ini ikhlas. Hati kita rela. Kalau kita melepaskan 20.000, 50.000 atau bahkan 100.000, tapi hati kita merasa berat. Hati-hati. Jangan sampai besar yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan, tapi jumlah pahala di sisi Allah tidak ada. Ini mesti kita hati-hati. Ini banyak juga. Dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang luar biasa. Mungkin menurut kita kecil, tapi ini sangat berarti dan pahalanya hanya Allah yang tahu. Ketika kita misalnya lewat di jalan raya, kita singgah beli bensin. Ketika misalnya tangki motor kita hanya muat kalau kita 2 liter misalnya, itu seharga, kalau di sini seharga 20.000. Maka katakan kepada pom bensin itu, entah dimanapun, baik di Pertamini atau di Pertamina, ketika misalnya kita akan mengisi 20.000, katakan kepada petugas bensin ini 18.000 saja. Nah, setelah itu diisi cukup 18.000, berikan 20.000. Kalau dia kasih kembali 2.000, bilang sudah begitu saja. Anggap saja itu sedekah. Ini mungkin di mata kita receh, kecil. Tapi ingat, di mata Allah, di sisi Allah, bagi penilaian Allah, ini tidak ada yang tahu. Mungkin bagi kita 2.000 itu kecil. Tapi ketika misalnya kita di pom mini, pom bensin yang kecil itu, kita beli 20.000, kita beli 18.000, kita berikan uang 20.000. Sementara kembalian yang 2.000 itu kita mengatakan kepadanya sudah begitu saja. Maka kita tidak tahu bagaimana perasaannya orang ini.
Kalau orang ini bergembira, kemudian dengan tulus menerima yang 2.000 itu, dia berdoa dalam hati, ya Allah. Kita tidak tahu apa doanya, tapi yang jelas dia akan berdoa yang terbaik untuk kita. Kok tahu bisa doa terbaik? Contoh kita nih. Kalau kita ada yang memberikan, walaupun itu kecil nilainya, kecil jumlahnya, tiba-tiba ada yang berikan kita. Sementara pada saat itu kita memang sangat butuh, pada saat itu kita butuhkan sesuatu yang diberikan itu. Maka gembiranya kita luar biasa. Sehingga kita akan mengangkat tangan kita, walaupun kita tidak berdoa di hadapan orang itu. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita berdoa kepada Allah, maka yakin dan percaya doa yang engkau panjatkan adalah doa terbaik buat orang yang memberikan sedekah terhadapmu. Jadi awas teman-teman, jangan menganggap bahwa 1.000 rupiah itu, 2.000 rupiah itu kecil. Ya mungkin di mata kita kecil, tapi di mata Allah belum tentu. Kan kalau kita katakan 1.000 rupiah, 2.000 itu rupiah itu percuma, kan sungguh terlalu. Maka saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Ya, amalan-amalan kecil tapi insyaallah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar bukan di penjual bensin. Entahkah kita ke pasar beli sayur, ya, kita tanya berapa harganya, 5.000. Misalnya kangkung nih, ini yang kebanyakan. Terutama kepada ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau ke pasar setengah mati nawar. Harga ikan 15.000, anggaplah 3 ekor. Ditawar jadi 10.000. Ini kan ya kurang mengenakkan bagi si penjual ini. Ya, kalau kita niat beli, tidak usah kita tawar. Lagian juga kan untuk kita makan. Iya, masa untuk diri kita sendiri kita pelit. 15.000 bayar, langsung bayar 15.000. Tidak usah tawar. Kalau deal 15.000, berikan 20.000. Kalau dikasih kembali, udah begitu saja. Doakan saya. Udah begitu aja. Atau penjual sayur terutama, ya. Terutama saya sarankan kepada ibu-ibu atau siapapun yang mau ke pasar atau ke ke toko-toko kecil, usahakan belanjalah pada orang yang kita anggap dan kita lihat lemah. Di pasar misalnya, datangilah orang tua. Di sana ada ibu-ibu yang tua menjual sayur, menjual apa saja, perlengkapan dapur. Kenapa saya katakan demikian, saudara akan melakukan Allah? Seakan kita tidak tega melihat ada seorang ibu tua renta menjual di pasar dari pagi sampai sore, menunggu pembeli, tidak ada yang kunjung datang. Kenapa? Mungkin di mata kita jualannya itu kurang menarik, atau mungkin dia jual sayuran sudah layu. Tapi saudara melakukan Allah Subhanahu wa taala, niatkan. Walaupun kita ke pasar mungkin ya betul sayurnya misalnya layu, ya belilah saja dulu. Beli di situ dan jangan tawar. Kalau bisa tambah, misalnya harga 5.000 kangkungnya itu satu ikat 5.000, sudah jadikan 10.000. Katakan kepadanya, "Nek atau Bu, doakan saya." Ini luar biasa, saudara akan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara akan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sekira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimudahkan rezekinya, diringankan dadanya untuk bersedekah. Setiap yang kita sedekahkan, walaupun itu kecil, usahakan hati ini ringan. Hati ini rela melepaskan berapapun jumlahnya, baik jumlah kecil maupun jumlah besar. Pahalanya yang kecil itu, yang jumlah kecil di mata kita itu belum tentu, kita belum tahu pahalanya seberapa. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau yang kecil saja nilainya besar di mata Allah, apalagi yang besar dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Maka dari itu sudah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita kembali berbicara tentang sedekah. Bersedekah itu
tergantung daripada bagaimana hati kita melepaskan apa yang kita sedekahkan. Walaupun barang yang bagus kita sedekahkan, tapi hati kita tidak ikhlas, tidak rela, maka boleh jadi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala nol. Tapi mungkin bagi kita barang sesuatu yang tidak berharga lagi bagi kita, tapi ada orang lain yang begitu sangat berharga untuk dirinya. Maka berikan dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Relakan hati ini melepaskan apa yang kita berikan kepada orang lain. Maka insya Allah, Allah akan membalas dengan sesuatu yang di luar daripada apa yang kita bayangkan. Terkadang mungkin kita dapatkan dalam kehidupan kita ada orang yang memberikan sesuatu yang Masya Allah harganya luar biasa bagi kita. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.